Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara sekalian bahwa seperti apapun gelarmu, seperti apapun dewasa rohanimu, engkau tetap perlu seorang pembimbing atau mentor. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, tolong kami semua untuk menyadari bahwa kami perlu seorang bapak rohani, seorang pembimbing rohani, seorang mentor untuk kami dapat terus bertumbuh dengan stabil dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri merupakan Roh Kudus, Roh penolong, Roh pembimbing kami Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami sekarang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima. 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Hal berhasil, sukses itu dicari semua orang. Oleh sebab itu kami tahun ini sangat menekankan 3 kata, itulah sehat, sukses, dan makmur. Itu dicari semua orang.
Loh, kenapa bukan kebahagiaan? Itu kan bagian daripada bagaimana bisa berbahagia kalau sudah sakit-sakitan. Bagaimana sudah bisa berbahagia kalau sudah gagal? Itu yang saya maksudkan. Firman Tuhan di sini mengatakan seorang raja namanya Amazia, raja Yehuda. Dan dia, saudara sekalian, dia diangkat menjadi raja ketika dia baru berumur 16 tahun. Dan selama itu dia didampingi oleh seorang imam namanya Zakaria. Saudara pemirsa, saya ingin mengatakan apa kebenaran firman Tuhan di sini. Seorang pembimbing itu mengajar saya dan saudara sekalian untuk takut akan Allah. Nah, ini prinsip perjanjian lama saudara sekalian, walaupun di perjanjian baru juga ditekankan bahwa semua channel, semua jalur untuk kita berhasil itu ialah takut akan Tuhan. Saya ingin menolong kita sedikit membaca firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1. Ayub pasal 1, saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini hal yang prinsip yang sama persis, saudara sekalian. Saya ingin menolong kita semua untuk memahami bahwa prinsip ini prinsip yang umum dalam perjanjian lama. Ya. Jadi kalau sudah mau sukses, itu tidak ada kata lain takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu merupakan sesuatu yang satu sebenarnya. Kalau orang tidak takut akan Allah, dia berani berbuat kejahatan. Takut akan Allah membuat orang takut berbuat jahat atau berbuat dosa, sehingga kemudian terbuka pintu untuk dia diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mendengarkan cerita bagaimana seorang raja yang masih muda sekali didampingi, dan kalau sudah baca ayat berikutnya, orang ini sangat berhasil. Yang luar biasa ialah dia sangat berhasil dalam dunia pertanian. Jadi sangat menolong umat Tuhan pada waktu itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pesannya nomor satu ialah, saya tadi sudah katakan pada pendahuluan, seperti apapun gelar saudara sekalian, seperti apapun pengalaman rohani, tingkat kedewasaan rohani saudara sekalian, seperti apapun sikap hidup kita sehari-hari dengan Tuhan yang baik dan positif, tetap kita perlu seorang bapak rohani. Kalau kita sudah tua, mungkin teman rohani yang dapat tempat kita bertanya. Saya sudah umur sekarang sudah 68 tahun. Dan saudara sekalian, pesan saya kepada kita semua ialah seperti saya tetap dalam kesulitan, telepon seorang teman. Sebenarnya abang juga sih, abang rohani, itu kakak rohani. Jadi itu tetap harus kita lakukan. Mengapa? Sampai tua pun kita tetap ada masalah, ada pergumulan. Bahkan kalau menurut saya sih, seperti saya, makin tua makin kita banyak pergumulan hidup. Terutama tadi tentang kesehatan. Itu sebabnya saya membuat tadi kalimat itu. Yang kita cari sekarang ialah sehat. Ya, pandemi 2 tahun yang lalu, sehat, sukses, dan makmur. Jadi mari kita terus mencari itu sampai akhir hidup kita. Dan channelnya, jalannya ialah tadi takut akan Tuhan. Untuk takut akan Tuhan kita perlu pembimbing, teman rohani, atau kalau kita masih muda, bapak rohani untuk menolong kita tadi takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan punya sikap hati yang benar juga terhadap orang tua, orang yang lebih tua maksud saya.
Jadi saudara sekalian, itu kuncinya. Dan kalau kita baca terus ayat firman Tuhan ini, kita berakhir dengan kisah sedih. Ya, mengapa? Setelah Zakaria meninggal, kemudian Raja Amasya menjadi sombong. Dia mau pegang semua aktivitas di negaranya. Termasuk salah satu ialah dia bawa itu korban ukupan, itu kemenyan dalam kehidupan orang Israel ada itu, bawa ukupan dan mempersembahkannya di bait Allah, di mezbah Allah. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu hanya hak para imam. Akhirnya dia dihukum oleh Tuhan dengan kusta di keningnya. Kenapa di kening? Karena di kening itulah tempat, di kepala tempat mahkota. Sekarang mahkota itu sudah diganti dengan kutub. Oh saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kita, pelihara terus tingkat kerohanian kita. Dari level 1 ke level 2, level 3, level 4 sampai ke atas, sampai ke puncak. Jaga terus kehidupan kita. Jangan pernah menurun sedikit pun kondisi kehidupan rohani kita, kualitas rohani kita. Jaga baik supaya nanti kita pada akhir hidup kita mendapat mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami semua, para pemirsa sekalian. Kami perlu bimbingan daripada Tuhan, kami perlu Roh Kudus, kami juga perlu orang tua Kristen, orang tua rohani yang dapat membantu kami. Kami perlu saudara rohani kalau kami sudah tua, untuk mengingatkan kami bila jalan kami sudah mulai serong. Terima kasih Tuhan, buat mujizat dalam hidup kami, supaya kami mengakhiri hidup kami dengan sukacita daripada Tuhan, dengan mahkota kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.